Hai, saya David. Dan saya Iyas. Kami dari podcast Selepas Jam Kerja. Jadi kita hari mau bahas apa? Kita akan bahas 2 lagu yang paling berkesan dalam hidup kita. Wow. Apa itu? Musik kan mesin waktu apa ya? Tolonglah dibantu dong. Ya, jadi musik ini jelmaan mesin waktu yang memang real adanya ya. Iya. Setiap kita ngedengerin musik apa, pasti kan kita langsung kayak balik lagi ke memori. Iya. Dimana pertama kali kita atau kapan kita sering ngedengerin lagu itu. The Real Time Machine. Ya, the Itu real time machine is namanya musik. Entah itu kita dengerinnya di radio, entah Di bus. Di bus. Angkot itu loh, angkot kan biasanya kalau dulu zaman kita SMP kan banyak lagu-lagu sambil di setelin sama si bab angkotnya. Oh iya, kalau saya dulu supir pribadi sih. Diantarin mobil pribadi ya, jadi. Oke. Maksudnya, kayaknya aku harus nyari tongkrongan lain deh ya. maksudnya aku dulu berangkatnya pagi-pagi banget, jadi angkotnya masih kosong. Oh iya sih, iya benar. Bareng orang-orang yang ketiduran. Jadi 2 lagu, 2 musik, bisa 2 band, penyanyi. Jadi kayak 2 musik ini nggak harus jadi satu penyanyi yang sama ya, jadi bisa bebas ya. Oke. Misalnya contohnya, wah lirik Contohnya redundansi. lirik lagunya Kenichi itu aku banget gitu misalnya. Tapi kan Jinichi nggak ada liriknya. Oh iya. Kan contoh. Oh iya, oke. Tapi itu bisa dimasukin juga ya, karena itu kan musik. Iya. Iya. Mungkin misalnya kayak kalau dengerin Kenichi itu aku teringat waktu sering nongkrong di Gramedia gitu. Nongkrong doang. Iya. Bukain plastiknya diam-diam gitu kan. Ngaku siapa yang sering gitu. Oke, terus? Bisa band, oke. harus spesifik lagunya. Oke, siap? Oke. Dari kamu dulu. Oh, dari aku, oke. Lagu pertama, musik yang paling berkesan itu paling Lagunya siapa sih? Dikta ya? Dikta. Pecundang Sejati itu Dikta kan kalau nggak salah? Iya. Pecundang Sejati dari Dikta. Ketahuan umurnya ya, teman-teman semua. Ketika lagu itu kita masih SMP. Kenapa sangat berkesan? Bisa dibilang itu tuh karena mewakili salah satu masa pertumbuhanku. Oh, waktu puber. Iya, waktu puber benar-benar. Waktu memasuki masa-masa puber gitu. Puber pertama. Jadi kan udah puber kedua nih sekarang. Enggak ya? Belum ya? Belum. Kayaknya lusa sih. Jadi waktu itu kelas 2 atau kelas 3 SMP gitu ya. Ada tetangga yang suka sama aku. Kakak kelas tapi dia tingkatnya di atas aku tapi beda sekolahan. Ini tuh kayak budaya yang sering kerap dilakukan oleh anak-anak SMP atau SMA. Tadi katanya jamak. Ya itu. Apa? Jamak. Suaminya Lydia Kando berarti. Jamal. Jamak Mirdad. Jadi kegiatan kayak itu kayak Jamal dilakukan. Jamak dong. Gimana sih? Oke, apa yang jamak dilakukan? Kayak kakak kelas yang baru naik kelas gitu, tiba-tiba mereka kan pasti kedatangan murid-murid baru nih. Anak baru masuk sekolah, baru masuk kelas 1 sama anak kelas 1 yang naik kelas 2. Mereka pasti ngincer-ngincer adik kelas. Enggak sih, kayaknya itu kamu aja sih. Ini beda-beda sekolah ini ceritanya. Jadi waktu itu kan memang tetanggaan, tapi dia emang lebih senior daripada aku sekolahnya gitu. Tapi nenek dan keluargaku tuh gak setuju gitu, karena memang ya pokoknya troublemaker gitulah. Itu tukang gosip gitu loh keluarganya. Jadi nenek aku tuh kayak jangan deket sama dia, soalnya mereka tuh tukang gosip gitu kan. Terus karena ngeliat aku yang gak ada respon, ya kan gak ada respon gitu. Jadi akhirnya setiap dia lewat depan rumah aku tuh dia selalu nyanyi, ku telah menyerah selamanya gitu. Dia setiap lewat. Setiap bener-bener kayak mau pagi, siang, sore, malam pasti ku telah menyerah. Jadi kayak oke, terngiang-ngiang. Salah satu yang
sangat mewakili. Tapi kan lagu itu pas ngetren waktu itu berarti kan masih rame kirim-kirim salam lewat radio ya? Iya, kirim-kirim salam lewat radio. Sempet kirim-kirim salam lewat radio terus request lagu itu nggak? Oh iya dong. Pernah? Tapi itu waktu SMA. Tapi nggak ke kakak kelas itu. Oh. Sama gebetan waktu SMA gitu. Oke, kayaknya udah diberhenti sama soal gebetan. Kalau kamu apa? Lagu yang Bentar. Kenapa lagunya tetap itu? Oh enggak, bukan lagu itu. Oh. Kalau yang sama gebetan SMA itu Pemuja Rahasia Sheila on Seven. Itu juga salah satu yang aku banget. Ini siapa? Abdul. Kok Abdul? Adul. Oh iya benar. Aku Abdul. Aduh. Kalau kamu sendiri apa? Salah satu lagu yang memorable? Memorable itu sebenarnya banyak, cuman yang paling ini tuh Muse kali ya. Yang Histeria. Lagu pertama yang tak pelajari waktu ngeband. Band apa? Band itu yang keliling kampung gitu. Itu ngamen dong. Oh. Ngamen. Atau yang bawa monyet. Topeng monyet. Oke, Histeria, lagu latihan buat ngeband. Kan biasanya orang-orang kalau ngeband kan bukannya ngebawain lagunya Peter Pan gitu ya. Jadi nih ceritanya dulu itu ngeband nih kelas 2 SMP, kelas 1 SMP baru pertama ketemu anak-anak gitu. Yuk ngeband. Soalnya berulah SMP-nya deket sama studio musik. Oke, akhirnya ngeband. Berarti kalau SMP? Kalau SMP-nya deket sawah berarti ada Macul. Oke, terus. Itu akhirnya kita mempelajari ngulik lagunya Muse yang Histeria. Ngulik tuh hampir ya sekitar 2 bulan 3 bulan lah nguliknya. Terus latihannya ya 5 menit lah ya. Gimana sih? Latihannya sejamnya waktu itu kan sejam. Nah itu akhirnya bawain latihan lagu Muse itu yang Histeria itu sekali. Setelah itu lagunya Peter Pan rajin. Balik lagi Peter Pan. Peter Pan as always. Padahal yang dipelajari selama 3 bulan 2 atau 3 bulan lagunya Muse itu udah. Jadi sampai hafal semua chord-chordnya gitu. Lagu yang pertama kali dibawain waktu Kenapa milih Histeria dari sekian banyak lagu? Karena waktu itu ngerasanya Histeria lagu yang advance banget, yang kelihatannya wah ini lagu skillful banget nih. Kalian gitu. Kan padahal baru latihan ngeband, kenapa langsung yang kayak lompat? Ya pengennya lompat kan, tali gitu. Pengennya kan yang langsung kelihatan keren ya. Oke, ya kayak itulah ya, ngebet terkenal gitu. Ya, Oke. Di waktu bawain di pensi, salah satu pensi gitu. Oke, bawain itu. Yaudah lagu pertama. Dan sampai sekarang masih berkesan. Dan ketika ngedengerin lagu itu berarti flashback ke momen-momen ketika kalian bertani itu ya. Berkebun. Lagu kedua kalau aku mungkin itu sih ya, mungkin karena di kehidupan sebelumnya tuh aku jadi Dewi Yunani yang melambangkan cinta kasih gitu. Jadi lagu kedua pun juga masih berhubungan dengan cinta. Lagu apa tuh yang berhubungan dengan cinta? Shiny World. Lagunya siapa? Shiny World. Judulnya I Promises ya. Jadi lagu itu, nah ini waktu udah zaman-zaman aku udah mulai teenagers gitu kan, udah SMA. Kalau tadi kan SMP, sekarang SMA kan. Waktu SMA ini udah mulai yang sering kirim-kirim salam ke radio gitu kan. Jadi bener-bener ngikutin radio dari kita mau sekolah ngedengerin radio, belajar ngedengerin radio gitu kan zaman dulu tuh. Nah, salah satu lagu yang beken zaman dulu itu yaitu I Promises itu. Kalau yang gimana sih lagunya? Yang Hey baby when we are together doing things that we love. Nah, itu pokoknya. Iya. Jadi ada satu temanku yang ternyata suka sama aku, itu ngasih lagu itu ke aku. Jadi aku tuh suka lagu itu, tapi aku suka lagu itu karena itu tuh kayak merepresentasikan perasaanku ke gebetanku di kelas sebelah. Terus nah temenku sekelas ini karena tahu aku suka lagu itu, akhirnya dia nyatetin liriknya buat aku di buku fisika dia di halaman paling belakang. Romantis ya. Iya dong. Antara romantis dan gak modal itu beda tipis ya. Loh, zaman itu modal dong, you mesti listening, mesti nulis. Kalau zaman sekarang kan cuman sharing Google. Iya. Kalau dulu kan mesti ngedengerin dan nulis gitu loh. Di buku fisika pula. Ya itu makanya nggak modalnya di situ. Lu kan berpikir. Nggak nyambung juga. Oh, iya. Jadi itu tuh sangat berkesan. Jadi sampai sekarang ketika ngedengerin lagu ngedengerin radio manapun, terus lagu itu keputer langsung keinget. Ya Allah, aku sudah menyanyiakan anak orang selama 2 tahun. Karena selama 2 tahun itu aku ngejar-ngejar gebetanku dan dia itu selalu menyertaiku gitu. Jadi kayak I always remember him. Tapi sekarang dia udah nikah.
Kayaknya yang ingat kamu dong. Jadi kalau didengerin lagi. Enggak dong, harusnya kamu ingat kalau kamu mendengarkan podcast kita kami ini, kamu harusnya ingat nggak dulu waktu kita di perpustakaan tiap hari. Dia ngedengerin langsung kayak, hah? Enggak. Enggak deh kayaknya. Sampai aku kuliah dia masih suka sama aku. Iya kan? Kenapa kamu validasi ke pendengarnya Bayu? Apa aku berdelusi? Kenapa kamu ini mencari validasi lewat pendengar? Aku berasumsi dia akan mendengarkan suaraku. Oke, lagu kedua dari kamu apa? Lagu kedua dari aku Iwan Fals yang Kota. Gak ada yang desa. Nggak ada. Desaku udah dipakai sama ibu kasur. Empuk ya berarti ya. Desaku yang ku cinta. Tapi aku suka lagu itu. Iya. Selalu mengingatkanku sama buku PMP. Ibu Sud ya. Ibu Sud atau ibu kasur? Aduh, aku nggak ingat ya. Kenapa dengan lagu Iwan Fals yang Kota? Karena waktu magang di Jakarta, hidup di kosan pertama kali jauh dari rumah ya. Ikut masih SMA ya berarti ya. SMA SMK kelas 2. Terus kebetulan anaknya yang punya kos ini hobi banget Iwan Fals. Oke. Orang oi banget lah pokoknya lah. Oh iya. Oi. Enggak, gitu itu ya? JKT48. Oh, beda. Oke, terus? Jadi yang relate banget itu lagu Kota. Karena di lagu Kota ini tuh Iwan Fals menggambarkan kota tempat dia tinggal itu tempat yang jahat lah, kejam gitu. Oke, ini kota pada umumnya atau Jakarta? Lebih ke Jakarta sih. Oke. Menurutku ya, karena orang datang terus tiap tahun ke sini mencari penghidupan. Iya. Kalau di Amerika ada American Dream, kalau di sini ada Jakarta Dreams. Ya, di Jakarta Dreams. Terus? Pas di kosan tuh ngerasain kayak, wah ternyata nyari uang di Jakarta tuh keras juga ya gitu. Kosan kebanjiran lah. Di Bogor angin ribut. Iya. Kompor meledak. Rumahnya si Ane kebakaran. Enggak ada, udah terusin si anjing. Terus? Ya udah kayak gitu kayak merasakan. Jadi kayak pas pertama kali merantau jauh dari rumah, nggak bisa, kalaupun pengen pulang nggak bisa yang langsung pulang gitu. Ya kalaupun mau pulang jalan kaki. Anak SMA magang mau ngapain? Iya makanya jadi ya mau nggak mau ya udah telan aja itu gitu. Oh, itu lagunya tuh lebih soal apa sih? Maksudnya apakah menyiratkan soal crowdednya kota Jakarta, kerasnya kota Jakarta, atau menggambarkan orang yang sedang terperangkap di keriuhan kota Jakarta? Kalau aku nganggapnya tuh kayak makin berkembangnya suatu kota itu pasti ada korbannya gitu. Ada apanya? Pasti ada korban di situ. Oke, terus? Di salah satu liriknya itu si Iwan Fals bilang kota yang kutinggali kini nggak ramah lagi. Dia ngerasain itu gitu, gimana makin hari makin hidup di kota itu makin keras gitu. Oke. Ya kayak gitulah. Oke, jadi kamu udah 2 lagu. Ya, aku udah 2 lagu. Kamu 2 lagu. Oke, dan sekarang kita lempar lagi ke pendengar, apa 2 lagu dalam hidup kalian yang memorable, yang paling bermakna, yang paling bikin kayak ketika denger lagu itu kayak, wah ini pas ini nih gitu. Oke, sekian dari kami. Dan terima kasih kepada pendengar yang mungkin mendengarkan podcast kami. Bye-bye. Bye. Kurang meriah. Bye.